Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Pranata dengan NPM 217051146 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas 5 mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yaitu materi terkait NFA dengan Epsilon Move. Berikut penjelasannya. Pada NFA dengan Epsilon Move diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Step DFA pasti memiliki kesamaan pada NFA. Dikatakan dengan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Contohnya bisa dilihat pada grafik berikut. Untuk penjelasannya, dari Q1 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Jadi artinya state Q1 ini tanpa membaca input dapat berpindah ke state Q2. Lanjut, Epsilon Cluster untuk suatu NFA dengan Epsilon Move. Epsilon Cluster adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Contohnya, untuk grafik bisa dilihat pada gambar berikut. Epsilon Cluster dari NFA dengan Epsilon Move untuk step state-nya adalah. Sebelum itu, perlu diingat, pada suatu state yang tidak memiliki transisi epsilon, maka Epsilon Cluster-nya adalah state itu sendiri. Contohnya ini, epsilon cluster Q0 dia akan ke dirinya sendiri, Q0, Q1 dan ke Q3. Epsilon cluster Q1 dia akan ke dirinya sendiri dan ke Q3. Epsilon cluster Q2 dia akan ke dirinya sendiri dan ke Q4. Dan epsilon cluster Q3 dan epsilon cluster Q4 dia masing-masing akan ke dirinya sendiri. Bisa dilihat pada grafik berikut. Ekivalensi NFA dengan Epsilon Move ke NFA dengan tanpa Epsilon Move. Yang pertama, kita membuat tabel transisi NFA Epsilon Move-nya. Kedua, kita tentukan Epsilon Cluster untuk setiap state. Ketiga, cari setiap fungsi transisi hasil perubahan dari Epsilon NFA ke NFA. Keempat, membuat tabel transisi NFA berdasarkan hasil langkah nomor 3. Dan yang kelima, tentukan state akhirnya, yaitu dengan cara menambahkan state-state akhir semula ditambah dengan state-state yang epsilon clusternya menuju ke salah satu dari state akhir semula. Dan yang terakhir itu, membuat diagram dari tabel transisi hasil dari langkah nomor 4. Lanjut, berikut contoh NFA Epsilon Move. Untuk grafik bisa dilihat pada gambar berikut. Langkah pertama itu kita membuat tabel transisi untuk NFA Epsilon Move-nya. Q0 itu jika diberi inputan A, dia akan ke Q0. Q0 jika diberi inputan B, dia himpunan kosong. Q1 diberi inputan A, dia himpunan kosong. Q1 diberi inputan B, dia akan ke Q2. Q2 diberi inputan A, dia himpunan kosong. Q2 diberi inputan B, dia akan ke dirinya sendiri, yaitu Q2. Lanjut, langkah kedua itu kita tentukan epsilon cluster untuk setiap state-nya. Yang pertama itu epsilon cluster dari Q0, dia akan ke dirinya sendiri, Q0 dan ke Q1. Epsilon cluster Q1 dia akan ke dirinya sendiri, Q1. Epsilon cluster Q2 dia akan ke Q0, Q1 dan Q2. Langkah ketiga itu kita tentukan fungsi transisinya. Yang pertama, fungsi transisi Q0 inputan A. Di sini pertama epsilon clusternya itu epsilon cluster dari Q0 itu Q0 dan Q1. Habis itu kita inputin Q0 jika diberi inputan A, dia ke Q0, dan Q1 jika diberi inputan A, dia himpunan kosong. Jadi hasil akhirnya adalah fungsi transisi dari Q0 A ini adalah Q0 dan Q1. Lanjut, fungsi transisi dari Q0 input B. Epsilon cluster dari Q0 tadi sama Q0 Q1. Q0 jika diberi inputan B, dia himpunan kosong. Q1 diberi inputan B, dia akan ke Q2. Jadi fungsi transisi dari
Q0 input B adalah Q0, Q1, dan Q2. Lanjut langkah yang ini, fungsi transisi Q1 input A. Epsilon cluster dari Q1 itu adalah Q1. Q1 jika diberi inputan A, dia akan himpunan kosong. Lanjut, fungsi transisi Q1 input B. Epsilon cluster dari Q1 tadi adalah Q1. Q1 diberi inputan B adalah Q2. Jadi fungsi transisi dari Q1 input B adalah Q0, Q1, dan Q2. Lanjut, fungsi transisi Q2 input A. Epsilon cluster dari Q2 tadi adalah Epsilon cluster dari Q2, Q0, Q1, dan Q2. Kita masukin, terus kita inputin. Q0 diberi inputan A adalah Q0, Q1 diberi inputan A himpunan kosong, Q2 diberi inputan A juga himpunan kosong. Jadi fungsi transisi dari Q2 input A adalah Q0 dan Q1. Lanjut, fungsi transisi Q2 input B. Cluster dari Q2 tadi adalah Q0, Q1, dan Q2. Jika di inputan B, Q0 diberi inputan B, dia akan himpunan kosong. Q1 diberi inputan B, dia akan Q2. Q2 diberi inputan B, dia juga Q2. Jadi fungsi transisi dari Q2 input B adalah Q0, Q1, dan Q2. Lanjut, langkah keempat, kita membuat tabel transisi dari hasil nomor 3. Jadi kalau sudah jadi langkah 3 ini, kita membuat tabel transisinya. Langkah berikutnya, himpunan set akhir dari NFA tanpa epsilon move. Yang pertama, himpunan set akhir semula adalah tadinya itu himpunan akhirnya adalah Q0. State set yang epsilon clusternya menuju ke salah satu dari state akhir semula adalah epsilon cluster Q2 sama dengan Q0, Q1, Q2, sehingga himpunan set akhir sekarang adalah Q0 dan Q2. Jadi state akhirnya sekarang ada 2, jadi Q0 dan Q2. Langkah terakhir, kita membuat diagram transisi dari NFA tanpa epsilon move. Untuk grafiknya bisa dilihat pada gambar berikut. Kita buktikan Q0 diberi inputan A, dia akan ke Q0 juga. Q0 diberi inputan A, dia juga ke Q1. Q0 diberi inputan B, dia akan ke Q0. Q0 diberi inputan B, dia juga ke Q1. Q0 juga diberi inputan B, dia ke Q2. Q1 diberi inputan A, dia himpunan kosong. Q1 diberi inputan B, dia akan ke Q0. Diberi inputan B, dia akan ke dirinya sendiri. Jika diberi inputan B, dia akan ke state akhir, ke Q2. Lanjut, Q2 diberi inputan A, dia akan ke Q0. Q2 diberi inputan A, dia juga ke Q1. Q2 diberi inputan B, dia akan ke Q0, Q1, dan ke dirinya sendiri, ke state akhir. Terima kasih. Berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.